Guys, kalau bicara mengenai mobil, sejatinya memang merupakan sebuah benda yang dibutuhkan untuk menunjang akomodasi sehari-hari ya. Tapi kalau dikategorikan sih, memang menjadi barang tersier alias barang yang butuh-butuh nggak butuh. Nah, karena menjadi barang tersier, rasanya mobil tuh nggak bisa dijadikan barang investasi deh, kayak tanah atau uang. Tapi tunggu dulu. Kalau menurut riset yang ini dia baca, ada kok beberapa mobil yang bisa banget dijadikan barang investasi atau dikoleksi. Karena mobil tersebut dianggap memiliki sejarah panjang, mobilnya langka, atau desainnya yang nggak termakan zaman. Jadi kalian harus pinter-pinter juga tuh memilih mobil yang mungkin bisa dijadikan barang investasi atau koleksi ke depannya ya. Nah, di video kali ini, Nidia coba mau rangkumin beberapa mobil yang layak dikoleksi atau mobil yang memiliki potensi sebagai barang investasi untuk saat ini. Penasaran? Simak terus video ini sampai habis ya. Pertama, Nidia mau rekomendasikan mobil berjenis sedan coupe 2 pintu yang bentuknya tuh cantik banget, yaitu Mazda MX-5 alias Miata. Siapa coba yang gak setuju kalau mobil ini memiliki desain yang cantik banget? Kenapa Nidia bisa bilang mobil ini layak dikoleksi? Karena secara fitur MX-5 Miata ini adalah sedan coupe yang atapnya bisa terbuka alias convertible ya. Dan mobil kayak gitu lumayan jarang di Indonesia. Yang menjadikan Miata ini spesial adalah unitnya yang langka di Indonesia. Karena pada saat barunya MX-5 ini harus didatangkan utuh dari Jepang alias CBU. Di sini Nidia merekomendasikan Mazda MX-5 Miata yang generasi ketiga ya, yang keluaran tahun 2012. Mazda MX-5 Miata generasi ini tuh jadi mobil roadster yang diluncurkan di tahun 2005 dan dapat banyak penghargaan loh. Udah gitu, di generasi ketiga ini Mazda nggak tanggung-tanggung menjejalkan beberapa fitur yang keren di mobil ini, seperti jok bucket seat dari Recaro dan audio dari Bose. Di Amerika sih mobil ini laris manis penjualannya dan banyak banget referensi modifikasinya. Kalau udah dimodifikasi sih kegantengan Miata jadi melonjak drastis. Sebagai barang kolektor, mobil ini dibanderol dengan harga yang masih lumayan tinggi nih. Tapi Nidia cukup yakin kalau harga jual mobil ini akan terus naik atau setidaknya cenderung stabil. Nah, untuk kalian yang tertarik meminang mobil roadster satu ini, harga bekasnya yang Nidia pantau sih di kisaran 385 jutaan untuk tahun 2012 ya. Buruan deh diburu, langka tuh. Kedua nih dia mau rekomendasikan mobil hatchback sport yang banyak banget sekarang diburu orang karena kehandalannya di ajang balap rally, yaitu Proton Neo R3. Pada saat kemunculannya di tahun 2012 lalu, mobil ini mendapat antusias yang cukup baik karena digadang-gadang sebagai mobil sport hatchback dengan harga yang cukup terjangkau. Kenapa nih dia bisa bilang mobil ini layak dikoleksi? Karena menurut Nidia, desain pada mobil ini yang timeless alias tidak lekang dimakan zaman. Modelnya tuh hatchback 2 pintu yang terlihat gagah dan sporty banget. Terus yang gak kalah spesial dari mobil yang diimpor utuh dari Malaysia ini, mesinnya yang cukup bertenaga. Proton Neo R3 ini menggendong mesin yang berisi 1600 cc 4 silinder. Menurut riset yang Nidia cari, Proton Neo R3 ini hanya membutuhkan sedikit modifikasi untuk melonjakkan tenaganya, sehingga mumpuni untuk diajak kebut-kebutan. Tapi sayang banget nih, saking spesialnya, untuk pasar Indonesia, mobil bekasnya ini jarang banget ditemui. Mungkin udah disimpan sama orang-orang kali ya. Tapi kalau Nidia cari tahu juga, sekalinya ada, Proton Neo R3 untuk tahun 2013 ini, harga bekasnya di kisaran 125 jutaan aja loh. Tertarik nggak untuk nyari mobil ini? Kalau tadi dua mobil sebelumnya mobil tahun muda alias tahun 2000-an ke atas. Mobil ketiga yang layak banget dikoleksi, Nidia rekomendasikan mobil dari pabrikan Honda yang melegenda banget, yaitu Honda Civic ST loh. Siapa coba yang gak kenal mobil ini? Sejak kemunculannya di tahun 90-an, mobil ini sukses banget jadi lambang kegaulan dan kekayaan anak remaja tahun 90-an. Kenapa nih dia bisa bilang gitu? Karena mobil ini masuk dalam kategori medium hatchback sport yang desainnya tuh ganteng banget dan gak lekang oleh waktu. Walau dipakai saat ini, kalau parkir barengan sama mobil hatchback lain, modelnya gak ketinggalan kok. Nah, ngomongin Honda Civic ST loh, mobil ini tuh layak banget buat dikoleksi. Karena mobil ini gak hanya terkenal akan desainnya, tapi juga kehebatan performanya. Walaupun spek yang masuk di Indonesia tidak sedahsyat yang dijual di Jepang sana, namun mesin 1500 cc 4 silindernya ini juga cukup memberikan tenaga yang masih bisa disandingkan dengan mesin modern loh. Lalu yang juga menambah nilai spesial mobil ini adalah kemudahan part-part modifikasinya. Jadi kita bisa lihat kalau nggak jarang Honda ST Low ini dimodifikasi macam-macam. Dari mulai stance, racing look, sampai dimodifikasi jadi mobil drag.
Tapi kayaknya sih kalau saat ini Honda Civic Estilo sudah bisa dikategorikan sebagai mobil kolektor nih, karena nggak ada harga pasaran pastinya alias goib. Yang dia pantau, Honda Civic Estilo tahun 93 dalam kondisi original, mobil ini bisa tembus di angka 135 jutaan. Mantul kan? Buruan deh dikoleksi. Keempat, yang ingin nih direkomendasikan adalah mobil yang menjadi pesaing Honda Civic pada zamannya, yaitu Toyota Corolla Twin Cam Liftback. Bisa dibilang Corolla series merupakan mobil legenda jalanan ibu kota di tahun 90-an nih. Karena pada saat itu Toyota menghadirkan beberapa varian dari Corolla. Ada versi sedan biasa dan ada yang paling langka dan keren menurut media adalah varian liftback-nya. Secara desain sih emang gak sesporty sedan Civic, namun desainnya yang nyeleneh ini memiliki daya tarik tersendiri pada zamannya. Bentuknya liftback yang merupakan sedan tanpa ruang bagasi, alias atap dan kaca belakangnya menyatu gitu. Unik dan keren deh. Selain desainnya yang unik, hal lain yang membuat mobil ini spesial dan layak banget dikoleksi adalah penggunaan mesin 1600 cc-nya yang cukup bertenaga. Jadi pede lah untuk kebut-kebutan di jalanan ibu kota yang masih sepi waktu itu. Terus yang menjadi nilai plus, kalau kalian tertarik untuk meminang Toyota Corolla Twin Cam Liftback ini, spare part dan underdeal-nya masih banyak banget di pasaran, sehingga tentunya mobil ini bisa prima terus. Gimana, tertarik nggak? Menurut media sih, ini saat yang tepat untuk meminang mobil ini karena harganya masih ramah di kantong. Nih dia pantau untuk tahun 96, mobil ini dihargai 46 jutaan aja nih. Boleh tuh dipertimbangkan. Kelima dan terakhir, mobil yang menurut Nidia layak banget dikoleksi adalah sebuah sedan Jerman yang legendaris, yaitu BMW seri 3 tahun 80-an dengan kode bodi E30. Coba, siapa penonton Nidia yang anak 90-an? Pastinya tahu dong sinetron Catatan Si Boy yang legendaris itu. Saking legendarisnya, sinetron itu banyak banget di remake alias dibuat ulang. Kok jadi ngomongin sinetron ya? Ya karena sinetron itulah yang turut mempopulerkan mobil BMW seri 3 E30 ini. Untuk sekelas sedan tahun 80-an, bisa dibilang desain BMW seri 3 dengan kode bodi E30 ini revolusioner abis. Desainnya modern dan kental dengan aura sporty. Pantas aja banyak anak muda pada zamannya yang mengimpikan mobil ini. Sebagai sedan kompak dari BMW, mobil ini pakai mesin yang cukup spesial untuk zamannya. Ada dua jenis mesin di mobil ini. Untuk yang generasi pre-facelift, BMW membenamkan mesin dengan kode M10 1800cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 105 daya kuda dan 140 Nm. Namun yang fenomenal adalah mesin dengan kode M40 atau biasa disebut M40. Mesin tersebut mampu menghasilkan 115 dan 145 daya kuda. Terus kenapa nih dia bisa bilang mobil ini layak dikoleksi? Karena selain desain dan mesinnya, mobil ini memiliki sejarah yang panjang dan tentunya gengsi yang tidak terlupakan di zamannya. Banyak banget kok artis hingga anak muda sekarang yang udah mengoleksi mobil ini. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya. Untuk urusan harga yang nih dia pantau, BMW seri 3 E30 ini di pasaran harganya naik terus loh. Untuk tahun 91 aja, mobil ini dibanderol kisaran 41 jutaan. Ayo buruan beli deh sebelum makin naik. Itu dia tadi 5 mobil yang masuk daftar mobil layak koleksi versi Pricebook Otomotif. Coba yang mana yang memikat hati kalian? Atau kalian punya rekomendasi mobil lain yang gak kalah menarik untuk dikoleksi? Tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, terima kasih banyak untuk kalian semua yang setia menonton video Pricebook Otomotif. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Nidia pamit dulu ya. Ciao Bella!